semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini aku mau kasih lanjutan tentang simple future itu. Tapi yang ini adalah future be, going, and to. Dan sebelum kalian nonton penjelasannya, jangan lupa subscribe ya. Let's check it out. Ya teman-teman, ini videonya masih seputar future tense, tapi dia sedikit berbeda. Kalau aku bilang ini lanjutan dari simple future. Kalau simple future yang kemarin itu kan cukup simple ya, cukup sederhana kalimatnya, cuman menggunakan will dan kata kerja pertama. Nah, kalau ini dia ada menggunakan to be dan verb ing. Maknanya pun agak berbeda. Jadi kalau future tense be, going to ini, dia juga sama-sama menjelaskan tentang rencana yang akan datang. Persamaannya dengan simple future adalah sama-sama menunjukkan kejadian yang akan datang. Tapi bedanya, kalau future tense yang be, going to ini, dia digunakan pada saat konteks yang memang rencana ini udah dipersiapkan dengan matang, teman-teman. Jadi, misalnya nih, kalian mau berpergian ke negara lain atau kota lain. Dalam konteks ini tuh kalian sudah beli tiket, udah dapat nomor penerbangan, terus juga udah packing barang-barangnya, baju-bajunya segala macem, dan kalian udah siap berangkat. Udah charter, misalnya charter taksi atau charter mobil buat ke bandara. Pokoknya persiapannya udah well prepared deh, udah matang gitu. Nah, kalau simple future yang lalu itu kan cuman sekedar yang terlintas di kepala kita aja, inginnya kita, rencana kita yang kita belum siapin dengan matang. Tapi kalau yang be, going to ini, itu udah kita persiapkan jauh-jauh hari. Makanya kalau sudah kita ketemu konteks yang sekiranya kita udah persiapkan itu jauh-jauh hari semuanya, kita lebih baik pakai future tense yang be, going to kalau mau membuat kalimat atau mau ngomong. Nih aku kasih contoh ya. Jadi polanya itu dia harus menggunakan to be. Misalnya subjeknya She is going to see a new movie. Next Monday. Nah, di sini aku kasih contoh, she is going to see a new movie next Monday. Dia akan menonton film baru, sebuah film baru hari Senin akan datang. Nah, jadi aku juga kasih di sini kata keterangan waktunya biar lebih jelas ya. Nah, sebenarnya kan kalau kita mau bikin kalimat yang akan datang kan kita di sini bisa kasih will ya, teman-teman. Pengganti going to see-nya. Kita bisa bilang juga misalnya she will see a new movie next Monday. Nah, tapi kalau seperti itu maknanya berbeda dan konteksnya juga berbeda. Walaupun waktunya sama-sama akan datang, tapi kalau yang ini she is going to see a new movie, dia sudah memiliki perencanaan yang matang. Misalnya dia udah beli tiket, dia udah siap-siap nontonnya, udah mau pergi atau udah di depan bioskop. Nah, kita pakainya yang ini. Jadi bukan yang simple future pakai will lagi gitu. Nah, perlu diketahui juga di sini kan ada kata-kata is ya. Karena dia berkaitan dengan to be. Be going to itu berarti to be dan going to.
Selebihnya kata kerja yang dipakai itu kata kerja yang pertama. Jadi inilah yang bermakna akan, tapi dia akannya sudah direncanakan dengan matang. Nah, untuk to be sendiri pastinya udah paham ya, dia harus sesuai dengan subjeknya she. Jadi kalau misalnya subjeknya itu jamak, dia harus pakai to be are. Tapi kalau misalnya subjeknya itu saya atau I, berarti dia pakai to be-nya yang am. Nah, untuk going to-nya itu sama semua. Jadi semua subjek tetap pakai going to. Dan kata kerjanya pun juga harus yang kata kerja pertama. Nah, yang kedua, aku kasih misalnya my friends are going to meet up at cafe. Nah, di sini juga jelas ya teman-teman, to be-nya itu harus disesuaikan dengan subjeknya, terus going to-nya tetap, dan ini kata kerjanya meet up at a cafe. My friends are going to meet up. My friends are going to meet up at a cafe. Jadi teman-temanku akan ketemuan di sebuah cafe. Nah, di sini subjeknya jamak, terus to be-nya pakai are, dan going to meet up at a cafe. Nah, ini nggak perlu dikasih kata keterangan waktu juga nggak apa-apa. Jadi kalau ada ketemu kalimat seperti ini, berarti dia memang udah akan melakukan rencana itu atau kegiatan itu, dan itu udah direncanakan dengan matang. Kalau yang ini bentuknya masih sama kalimatnya ya, tapi yang ini adalah negatif. Jadi yang pertama itu tinggal ditambah not aja kalau mau bikin kalimat yang bentuk negatif. She is not going to see a new movie next Monday. Jadi artinya dia tidak akan menonton film baru hari Senin yang akan datang atau hari Senin depan. Jadi not-nya itu ditaruh di tengah-tengah setelah to be ya teman-teman. Nah, yang kedua juga my friends are not going to meet up at a cafe. Teman-temanku tidak akan ketemuan di sebuah cafe gitu. Jadi gampang sekali, polanya seperti ini aja. Dan untuk kata keterangan waktunya sama seperti simple future ya. Jadi boleh pakai next week, next month, next year, dan bisa pakai hari juga nama-namanya, nama-nama hari maksudnya. Dan yang ini bentuk dari kalimat pertanyaan atau interrogative form, dan seperti yang sebelumnya juga tetap sama polanya. Jadi kalau yang ini to be-nya yang ditaruh di awal kalimat. Is she going to see a movie next Monday? Apakah dia akan menonton film next Monday gitu, hari Senin depan. Dan juga are my friends going to meet up at a cafe? Apakah teman-temanku akan ketemuan di sebuah cafe gitu. Jadi untuk yang ini to be-nya ditaruh di awal kalimat ya, seperti sebelumnya juga polanya hampir sama. Dan untuk kata keterangan waktu ataupun kata kerja juga nggak ada yang berubah seperti itu. Dan ini kalau misalnya to be-nya ditaruh di depan, berarti dia itu bermakna apakah dia akan menonton, apakah dia akan ketemuan, seperti itu. Oke, ini ada aku kasih soal terkait future tense, dan aku gabungin soalnya simple future dengan future be going to, biar kalian bisa belajar dan ngebedain mesti pakai future yang mana, apakah dia pakai will atau going to. Langsung aja, number one, ini
dia bentuknya dialog ya teman-teman. Jadi yang A bilang, why are you working so hard this day? Kenapa kamu kok kelihatannya kerja keras banget akhir-akhir ini? Terus yang B ngejawab, because bla bla bla, dalam kurung buy a car, so I'm saving as much as I can. Karena titik-titik membeli sebuah mobil, jadi aku harus banyak nabung gitu. Jadi di sini kira-kira jawabannya apa? Jadi jawabannya itu I'm going to. Kenapa? Karena di sini kita lihat persiapan si B yang dia bekerja keras ya. Karena si A ngelihat itu dan dia bilang, so I'm saving as much as I can. Dia, oleh karena itu aku harus banyak nabung gitu. Dan si A kan tadinya nanya, kenapa kamu kok kerja keras banget gitu. Jadi itu persiapannya, walaupun dia belum beli mobilnya, tapi persiapannya udah cukup matang. Makanya jawabannya I'm going to. Nah yang kedua, ini juga dialog. What buy for Jill's birthday? Apa yang akan kamu beli untuk ulang tahun Jill? Karena ulang tahun Jill itu kan memang udah dipersiapkan. Berarti di sini jawabannya are you going to buy gitu ya. Karena dia kan menanyakan apa yang akan kamu gitu. Terus si B jawab I bla 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 a CD. Berarti kalau pertanyaannya what are you going, jawabannya I am going to buy. Dan dijawab lagi sama si A, she hasn't got a CD player. Tapi dia tidak punya CD player atau tape gitu untuk memutar CD-nya. Jadi si B berubah pikiran pada saat itu juga. In that case, kalau begitu, ini jawabannya will. I will buy her book. Kalau begitu aku beliin dia buku aja gitu. Aku akan belikan dia buku. Makanya jawabannya will. Yang tadinya dia udah berencana akan membelikan a CD, tapi ternyata dia nggak punya CD player ya di sini. Makanya dia menjawab pakai will. Karena dia spontan merubah rencananya. Nah yang terakhir, si A nanya, why have you got so many eggs? Kamu kok punya telur banyak banget sih? Nah sepertinya ini konteksnya di dapur ya teman-teman. Terus si B jawab, because bla 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 make an omelette. Karena di sini kita udah tahu dari kata-katanya si A kalau si B ini punya banyak telur, persediaan telur, berarti dia mau membuat sebuah omelet dan itu berarti kan udah dipersiapkan. Jadi dia jawabannya adalah I'm going to. I am going to. Kenapa pakai I? Karena subjeknya. Kenapa pakai am? Karena subjeknya I. Jadi sudah dipersiapkan dengan matang pakai I am going to. Jadi bukan pakai will ya teman-teman. Kira-kira seperti itu.